kabar hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah fondasi keluarga yang kokoh. Ya, tentunya di dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa tidak ada fondasi yang lain yang dapat kita taruh di dalam rumah tangga dan keluarga kita selain daripada firman Tuhan. Ya, karena itu penting. Bahkan anak-anak muda yang belum menikah, engkau harus tahu ya, landasan atau fondasi yang paling kuat bagi sebuah rumah tangga itu adalah firman Tuhan. Hari-hari ini kita melihat banyak rumah tangga yang goyah. Tahun 2022 angka perceraian tembus ya 500.000 kalau tidak salah. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya sebab banyak keluarga yang tidak kokoh di dalam Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang ke-24. Kita baca bersama. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, saudara. Yosua 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan di sana berkata begini. Kita baca bersama supaya kita baca Alkitab ya. Sudah ke gereja harus baca Alkitab ya. Kalau ke gereja nggak baca Alkitab kan bagaimana gitu ya. Baca bersama 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 di sana Yosua menulis, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua pasal 23 dan 24 itu ditulis oleh Yosua saat dia sudah berumur lanjut dan mendekati hari kematiannya. Jadi dia kembali mengumpulkan bangsa Israel dan berkata, aku sudah mendekati ajal. Kita tahu bersama Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Yosua dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk. Dan ketika bangsa itu masuk, berulang kali Tuhan mengingatkan, tuliskanlah setiap hukum-hukumku itu. Tuliskan di tiang-tiang pintu rumahmu. Tuliskan itu pada ambang rumahmu. Peringatkan itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Itu yang Tuhan perintahkan. Supaya bangsa Israel mengingat akan hukum-hukum Tuhan, dan anak-anak mereka juga belajar hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Lalu ketika Yosua sudah hampir mati, dia mengumpulkan kembali bangsa itu. Dia berkata kepada mereka, kalau kita lihat di Yosua pasal 23, kita baca bersama. Yosua 23 ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Saya sampai ayat 16. Yosua 23 ayat 11 ya. Baca bersama. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu. Ya, sebab apa dikatakan? Jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, ayat 13, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14 dikatakan di sana, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua udah mau mati ya. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ayat 15 berkata, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16,
apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ketika Yosua memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan kepada bangsa itu, masuki negeri demi negeri, tumpas habis semua orang yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka penyembah berhala. Tuhan mau bangsa Israel itu masuk benar-benar dengan satu sikap hati yang menyembah Tuhan, dan di sana tidak terkontaminasi oleh penyembahan berhala. Tapi bangsa Israel ketika mereka masuk ke negeri itu, mereka tidak menumpas habis penduduknya, karena mereka berpikir gini, nanti kita sisain sebagian untuk menjadi budak. Hanya demi kesenangan mereka. Ternyata Tuhan tadi bilang, karena negeri itu penduduknya di dalamnya akan berbalik, yang akan menjadi jerat bagimu kalau engkau mengawin dengan mereka. Makanya Tuhan melarang mereka kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan benar saja, penduduk yang tersisa, yang mereka biarkan tersisa menjadi budak, itu berkembang semakin banyak. Bahkan ketika bangsa Israel kawin dengan mereka, mereka mulai terlibat dalam penyembahan berhala. Makanya Yosua sebelum mati mengingatkan, pada hari ini pilih kepada siapa engkau akan beribadah. Kalau engkau anggap baik mengikuti dewa-dewa orang Amori yang negerinya kamu duduki ini, ya ikut saja. Tapi aku dan seisi rumahku, keluargaku, kami hanya akan menyembah kepada Allah Israel. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Tetapkan hari ini keluargamu itu mau dibawa kemana. Kalau engkau memilih mengikut Tuhan, maka tanamkan dalam hatimu dan anak-anakmu bahwa firman Tuhan itu yang terbaik bagi hidup mereka. Saya melihat banyak orang Kristen tidak menanamkan nilai-nilai firman kepada anak-anaknya. Apalagi engkau hanya lepas anakmu di sekolah minggu dan berkata, sudah cukuplah dia ikut sekolah minggu. Pendidikan iman pertama kali itu harus anak-anak dapatkan di dalam keluarga. Engkau nggak bisa cuma taruh mereka di sekolah minggu toh. Karena tanggung jawab akan pertumbuhan iman anak kita bukan di tangan guru sekolah minggu, tapi ada di tangan kita sebagai orang tua. Mau kita bawa kemana keluarga ini, itu tergantung daripada orang tua. Saya banyak melihat anak-anak orang Kristen yang tidak ditanamkan dalam firman. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka berbuat dosa sembarangan, mereka hidup dalam kenajisan, percabulan, mereka hidup dalam kemabokan, dan mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Mari kita orang tua mengajarkan tentang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Saya bilang kepada anak-anak saya, kalian cari jodoh, ingat, kita tidak cari yang kaya, kita tidak cari yang punya jabatan, kita cari orang yang takut akan Tuhan. Mami nggak peduli, ya, bukan soal dia kaya atau dia orang punya jabatan, orang hebat, no. Cari yang takut akan Tuhan, ya. Jangan punya pemikiran, kan menikah itu perlu biaya, nanti kita punya anak, jadi saya harus dapat suami yang kaya raya, pret. Warisan terbaik yang bisa engkau tinggalkan bagi anak cucumu adalah iman, bukan kekayaan. Sayang sekali banyak orang tua melupakan pendidikan kepada anak-anak mereka dalam iman, karena mereka sibuk cari uang. Mereka berkata, Bu, saya harus kerja supaya saya bisa tinggalkan warisan buat anak cucu saya. Warisan apa yang kau tinggalkan? Maaf Bapak Ibu, engkau tinggalkan kekayaan, anak-anakmu berantem. Saya udah banyak konseling orang yang punya kekayaan banyak, pada akhirnya anak-anaknya berantem karena harta. Uang itu membuat orang jadi gila. Bahkan hubungan saudara bisa putus, saling lapor, saling penjarakan, cuma gara-gara harta. Makanya taruh iman sebagai warisan yang utama yang harus engkau tinggalkan bagi anak cucumu, amin. Tentang takut akan Tuhan, tentang hormat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, itu yang utama. Ajar anak-anakmu tentang hormat akan Tuhan. Ya, engkau investasikan waktumu banyak, apalagi kalau mereka masih kecil-kecil. Ya, kalau sekarang anak-anak muda sekarang lucu, punya anak 3 babysitter, punya anak 1 babysitternya 3. Kita dulu anak 3 nggak pakai babysitter, kita urus sendiri pakai tangan kita. Saya bingung perempuan-perempuan sekarang, ya anaknya 1 babysitternya 3 loh. Engkau punya uang, iya. Engkau kaya, iya. Saya acungi jempol. Tapi jangan engkau lepaskan didikan anakmu kepada orang lain.
Anak waktu kecil itu engkau harus yang pegang. Tanamkan iman kepada dia sejak masih bahkan dalam kandungan. Ibu-ibu, makanya banyak anak-anak lahir dengan kelainan. Kenapa? Masih dalam kandungan aja mamanya udah stres. Ya, ada anak-anak yang, ada orang-orang datang kepada saya, ini masih hamil nih. Bu, saya tuh bingung ya, kalau anak saya lahir dia bisa sekolah nggak? Padahal ini bukan orang miskin loh yang ngomong. Kadang orang itu makin kaya makin stres ya. Malah orang miskin tuh nggak mikir, anaknya 13, dia pikir ayam aja lahir hidup kok, nggak dikasih makan. Ini orang kaya, naik mobil, punya rumah, punya pekerjaan. Dia bilang, saya bingung bu, anak ini lahir nanti pendidikannya bagaimana ya. Baru satu ini di perut, udah stres mikirin anaknya nanti besar gimana. Saya bilang sama dia, saya dulu waktu nikah kita min. Belum punya rumah, cuma punya motor satu, nggak punya tabungan, nggak punya uang. Bahkan mau melahirkan aja saya bingung, biayanya dari mana. Tapi saya nggak pernah sekhawatir kamu loh. Ya, saya bilang sama suami, anak kalau sudah waktunya lahir. Walaupun nggak ada tempat, Yesus aja lahir di kandang toh. Walaupun kita tidak berniat lahir di kandang ayam. Tapi kan nggak usah terlalu khawatir sampai berlebihan. Ya, makanya banyak anak lahir kelainan. Kenapa? Mamanya stres, khawatir. Dari masih perut aja dia udah khawatir. Coba tanya sama anak sekarang. Anaknya satu tok, orang tuanya kaya raya. Saya bilang, kenapa kamu anak satu tok? Takut bu, nanti ke depan pendidikan mahal, sekolah mahal, punya banyak anak, banyak masalah. Engkau sudah imani seperti itu, maka terjadilah seperti itu. Saya bilang, saya dulu gak pernah mikir tuh, punya anak tiap tahun hamil. Gak pernah saya tuh mikir, nanti dia makan apa, dari mana. Saya tahu Tuhan yang sudah memberi kehidupan, Tuhan juga yang akan menjamin setiap anak-anak cucu kita. Amin. Tapi bukan berarti kau punya anak 12. Ya. Enggak, tapi jangan khawatir, bangun keluargamu di atas dasar iman. Ajarkan kepada anak-anakmu iman yang benar. Ya, supaya kita membangun keluarga itu yang kokoh. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, hati-hati. Engkau mengawinkan kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, engkau menghasilkan keluarga-keluarga yang hancur. Tetapkan kepada siapa engkau dan keluargamu akan beribadah. Kenapa Bapak Ibu? Sangat berbahaya ketika kita tidak menghormati Tuhan. Saya mau ambil sebuah kisah hari ini dari kisahnya Imam Eli dan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kita lihat Imam Eli dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Tuhan mengikrarkan janjinya dengan Imam Eli berkata, aku akan menetapkan keluargamu akan ada di hadapanku selama-lamanya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia berkhianat nggak? Enggak. Tapi kenapa janji Tuhan tidak bisa terjadi? Karena kita yang membatalkannya. Karena perlakuan kita. Coba kita lihat bersama, mari kita buka di dalam 1 Samuel. Ya. 1 Samuel ayat yang kedua. Ya, 1 Samuel ayat yang kedua kita baca bersama. Ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Kita akan lihat di sana apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-29. Mengapa, dikatakan di sana, baca bersama, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sampai situ dulu. Kenapa ayat ini muncul? Anak dari Imam Eli itu Hofni dan Pinehas. Imam Eli diangkat menjadi imam di Silo pada waktu itu, rumah Tuhan, ya. Bait Allah ada di sana dan tabut Allah ada di sana. Tugas Imam Eli itu adalah menerima korban persembahan dari umat Tuhan Israel, lalu disembelih domba kambing jantan kalau mereka melakukan dosa. Mereka membawa domba kambing jantan itu, lalu itu akan diserahkan kepada imam, disembelih, dibakar dulu, diolah dulu oleh tukang masak, lalu yang punyanya Tuhan bagian lemak itu dibakar. Asapnya naik berbau harum. Tuhan turun dan berkenan atas korban itu. Setelah selesai upacara pentahbisan pengampunan dosa, baru makanan itu diserahkan untuk dimakan oleh imam. Dagingnya untuk imam, lemak untuk Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mereka mau mengambil bagiannya Tuhan. Ketika kambing domba itu selesai disembelih, harusnya diolah dulu. Mereka minta, mana? Kami mau ambil yang bagian kami sukai. Orangnya bilang, ini milik Tuhan. Enggak, sini. Tidak usah kamu olah. Kami akan olah sendiri. Kami mau bikin kambing guling. Dibawa. Padahal itu punya Tuhan.
Tuhan marah itu sebagai satu tindakan menghujat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Imam Eli tidak berani memarahi anak-anaknya. Bahkan Hofni dan Pinehas, kedua anak itu, meniduri perempuan-perempuan yang melayani di pintu gerbang bait suci Tuhan. Ditiduri. Mereka berbuat kenajisan dan percabulan bahkan di rumah Tuhan. Hati-hati engkau yang ada di dalam pelayanan atau engkau yang menjadi anak Tuhan hari-hari ini. Jangan engkau hidup dalam percabulan kenajisan. Engkau pikir itu tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang hidup dalam kenajisan dan percabulan, tegur, marahi mereka. Kasih tahu firman Tuhan. Amin. Saya lihat banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri tidak diperlengkapi dengan iman yang benar. Mereka pacaran di sana, tinggal satu apartemen sama pacarnya. Tidur bareng, putus, ganti yang lain, tidur bareng lagi. Sudah tidak ada etika kekristenannya. Tidak menganggap tubuhnya adalah bait Allah. Mereka sembarangan di sana. Merokok, mereka mabok, mereka tidak menghormati Tuhan. Dan yang lebih celaka, orang tuanya tahu, tapi dibiarkan itu terjadi. Mereka tahu anak-anak ini ya hidup dengan seenak-enaknya dalam kenajisan, tapi mereka tidak menegur. Alkitab berkata, Tuhan bilang, kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau hormat kepadaku? Kalau anakmu hidup dalam dosa kenajisan, di dalam dosa apapun, dan engkau tidak menegur mereka, Bapak Ibu, engkau sama dengan menghujat Tuhan. Sebab engkau lebih menghormati anak-anakmu yang berdosa daripada engkau menghormati Tuhan. Ini teguran keras. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya kita lihat, ayat 30. Apa yang Tuhan katakan kepada Imam Eli. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Baca bersama. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, akan dipandang rendah. Hati-hati. Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Bayangkan loh, kunya huruf besar. Saudara mau dihormati Tuhan? Caranya bagaimana? Bukan engkau kasih persembahan banyak. Bukan engkau bayar buah sulung. Bukan engkau kasih perpuluhan yang banyak. Caranya engkau menghormati Tuhan, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kalau ada anakmu berbuat dosa, tegur mereka. Marahi mereka, kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau diam, karena engkau akan dianggap menghujat Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku, Tuhan bilang, aku sudah berjanji akan mengukuhkan kaum keluarga Eli di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang jauhlah itu semua daripadaku. Siapa yang membatalkan janji Tuhan? Eli sendiri dan keluarganya. Sebab Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya kepada orang yang berdosa. Makanya Alkitab bilang, dosamu menghalangi yang baik daripadamu. Kita bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita waktu kita hidup di dalam dosa dan tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan, itu orang yang hidup dalam dosa. Engkau gak punya takut Tuhan. Engkau biarkan anak-anakmu berbuat dosa, engkau tidak tegur mereka. Bapak Ibu, sebelum terlambat, hari ini firman Tuhan, kalau engkau mendengarkan suaraku, lakukan itu. Jangan sampai kayak orang kaya dan Lazarus. Ingat kisah itu? Ketika Lazarus pengemis mati, orang kaya juga mati. Lalu orang kaya berada dalam neraka, Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya itu bilang kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, izinkan aku pulang ke dunia. Bapak Abraham tanya, untuk apa engkau mau pulang ke dunia? Aku pengen ingatkan keluargaku, anak-anakku, supaya mereka tidak hidup dalam dosa seperti aku, supaya mereka tidak berada di tempat ini. Sangat-sangat menderita aku di sini. Bapak Abraham bilang apa? Di dunia sudah ada hamba Tuhan. Di dunia sudah ada nabi-nabi. Di dunia sudah ada Debbie Basir yang mengingatkan. Kalau Debbie Basir aja mereka nggak dengar, apalagi kau yang datang dari dunia orang mati, kau dipikir setan. Sebelum terlambat, apakah engkau tidak rindu engkau dan seisi rumahmu masuk dalam kerajaan surga, kita duduk makan sehidangan dengan Tuhan? Ataukah engkau melihat anakmu terbakar di dalam kebinasaan api neraka, dan ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi engkau menangis?
Saya pernah dapat satu mimpi, Bapak Ibu. Ketika itu saya mimpi saya ada di kota Poso. Saya lagi sama kakak saya yang perempuan. Tiba-tiba langit malam itu menjadi terang benderang. Lalu saya bilang, ada apa ya? Ini kan malam. Kenapa tiba-tiba langitnya bercahaya? Lalu kakak saya itu bilang, mau kiamat, kayaknya ini mau kiamat. Terus saya bilang, masa mau kiamat? Dia bilang, iya ini udah mau kiamat. Terus saya bilang, kita nggak usah pergi, kita tunggu di sini apa yang akan terjadi. Kakak saya ini lari. Saya panggil dia, saya bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, aku mau kasih tahu orang-orang kalau ini kiamat. Saya bilang, nggak usah lari, di sini aja. Tiba-tiba saya mulai terangkat, Bapak Ibu. Saya mulai tinggalkan dunia, saya terangkat, terus terangkat. Saya lihat kakak saya manggil saya sambil bercucuran air mata, tapi saya nggak bisa bawa dia. Saya terus terangkat tinggi, saya menangis, saya bilang, Tuhan, tolong kakak saya, Tuhan, kenapa dia tertinggal? Dia juga nangis, bilang, Deb, kamu mau kemana? Aku ikut, karena dunia sudah mau binasa. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, saya diubahkan. Saya lupa dengan semua yang ada di dunia. Saya lupa dengan segala apa yang di sana, termasuk saya lupa dengan kakak dan keluarga saya. Dan Tuhan bilang, selama masih ada waktu, berdoa, tangisi jiwa-jiwa mereka. Karena satu saat ketika semua itu datang, engkau sudah gak ingat apapun. Bapak Ibu, selama masih ada waktu, ayo tegur anak-anakmu kalau mereka salah. Bangun keluargamu dengan dasar firman Tuhan, supaya tidak ada penyesalan kekal. Ayat yang ke-31, apa yang dikatakan Tuhan di sana? Tuhan berkata ya kepada Imam Eli, sesungguhnya akan datang waktunya, apa saudara? Bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Dibinasakan Tuhan. Dan Tuhan itu kalau sudah berkata, tidak bisa lagi ya dicabut kembali, saudara. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berfirman seperti itu? Ya, coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Ya, 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, kita lihat bersama sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 3, pada waktu itu, kita baca bersama, pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Ayat 13 berkata, sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Eli gak ikut berbuat zina. Dosa Eli yang utama adalah apa? Membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Eli tidak berbuat zina. Dia hidup sebagai imam yang benar. Tapi karena dia tidak memarahi anak-anaknya ketika mereka berbuat dosa, dia juga dianggap menghujat Allah. Lalu ayat yang ke-14 berkata apa, saudara? Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tidak ada lagi korban sembelihan atau sajian yang terbaik apapun yang bisa dipersembahkan untuk menghapus dosa keluarga Eli. Salahnya Eli apa? Tidak menegur dan memarahi anak-anaknya. Seringkali kita anggap itu biasa. Sebagai orang tua kita sudah kehilangan otoritas untuk tegur anak kita. Kalau anak mau berbuat salah, panggil dia 4 mata, ngomong. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, selagi anakmu kecil, didik dia dalam firman. Enggak apa-apa, sediakan rotan. Pukulin anakmu dengan rotan. Alkitab bilang, jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau membiarkan dan tidak mendidik anakmu dengan rotan, dia akan menyusahkanmu di hari tua. Didiklah anakmu dengan rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan. Bukan di ujung tombak ya. Ada pendeta khotbah dia bilang, di ujung tombak ada didikan, mati anakmu kau tombak. Ya, di ujung rotan itu ada didikan. Waktu anakmu masih kecil, enggak apa-apa dia bikin salah, pukul kakinya. Tapi Alkitab bilang, jangan engkau inginkan kematiannya.
Pukul dia supaya dia tahu bahwa dia salah. Sebab ketika engkau tidak didik anakmu, dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak kita lihat anak-anak menyusahkan orang tua di hari tua. Kenapa? Karena nggak pernah dididik, dimanja. Apalagi opa-opa yang udah punya cucu, cucunya setengah mati dimanja lebih daripada anaknya. Ya, apa-apa dituruti kalau opa sama oma itu. Ya, nggak apa-apa. Dulu anak-anak saya masih kecil, saya taruh rotan segede kelingking. Saya bilang, ini rotan kasih. Kamu bikin salah, mami pukul kakimu. Nih, baca kitab Amsal. Saya bacain mereka. Ini Alkitab berkata ya, punggung orang bebal meminta pukulan. Kamu tahu orang bebal itu apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau melakukan. Itu namanya bebal. Jadi kalau kamu berbuat salah, itu berarti bukan mami yang mau pukul kamu, tapi punggungmu yang minta pukulan. Pukul dong, pukul dong. Jadi mami nggak salah kalau pukul kamu. Karena Alkitab berkata, didiklah anakmu dengan rotan. Jadi saya pukulin kaki mereka. Saya suruh mereka mandi terakhir jam 5 sore. Mandinya jam 6. Saya panggil, saya pukul kakinya mereka, 2 strip di kaki. Ya, nangis iya. Tapi ketika sudah lulus SD, saya nggak pukul lagi. Ya, karena kalau sudah SD ke atas tuh kita udah nggak bisa pukul. Dia yang sakit hatinya. Makanya ada batas usia untuk mendidik anak. Ya, makanya saya bersyukur punya anak yang denger-dengeran. Dari kecil itu, ya kakinya itu udah 2 strip ke sekolah, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia tahu itu salah, memang salah. Ya, tapi saya bersyukur anak saya itu dari masih kecil. 2 tahun saya ajak pelayanan di gereja. Duduk, saya bilang di depan, mami mau khotbah, kamu duduk ya. Karena kan kita nggak pakai pembantu, nggak ada babysitter. Bagaimana hidup aja pas-pasan. Saya pelayanan naik motor, saya ajak anak ya, saya bonceng di motor di depan. Ayo dek, duduk. Di situ, mami nanti maju ke depan khotbah, kamu jangan gerak-gerak, duduk di sini ya sampai selesai mami khotbah. Dia nggak turun loh. Saya khotbah 1 jam, dia duduk di situ, anak 2 tahun. Sampai jemaatnya, bu, anaknya dikasih makan apa? Kasih makan firman. Iya. Ya, ada anak-anak yang nggak tahu aturan. Diajak bertamu, naik di atas kursi orang, naik di atas buffet orang. Saya bilang, ini anak pasti nggak pernah dididik. Rasanya mau saya pukul pakai rotan kakinya. Saya yang gelisah loh kalau kayak begitu. Ya, saya pernah lihat ada anak pendeta lagi ngobrol sama saya papanya. Ini anak udah SD loh, kelas 5 apa kelas 4, gede. Pak, ayo pak beli mainan. Papanya bilang, papa lagi ngobrol sama teman. Gak mau tahu, papanya dipukulin, kepalanya rambutnya dijabak. Waduh, saya langsung berdiri, saya bilang, saya tampar ya kamu ya. Kamu nggak tahu nggak etika, duduk, diam situ. Saya bilang, titip anakmu sama saya, 1 bulan saja, dia pulang tahu etika. Masa kau pendeta nggak bisa ajar anakmu? Dia pukul bapaknya di depan saya. Saya bilang, ini masih SD loh. Kamu biarin begini, kamu ikuti maunya. SMA kamu dibunuh, dicekik kau. Masa ada pendeta begitu, bapak ibu, anaknya nggak dididik. Ya, Alkitab bilang didik anakmu. Ya, anak saya kecil-kecil saya ajak ke rumah orang. Dek, sampai di sana duduk, nggak ada yang bergerak. Kalau nggak disuruh minum, jangan minum, jangan duduk. Anak saya 3. Ya, mereka gini sedikit, saya cuma lirik, tahu langsung. Duduk. Ya, kenapa kita ajari mereka. Mereka kalau diajar. Tapi anak sekarang, ya, kalau nakal dikit, nangis dikit, nih, main handphone, nak main handphone, nak duduk ya, main, ada game ini bagus, game. Jadi itu anak-anak sekarang masih kecil-kecil udah terikat dengan handphone. Bahkan kemarin saya itu di mall, ada 1 orang ibu sudah nggak bisa menenangkan anaknya. Dia panggil security, Pak polisi. Anaknya umur 2 tahun bawa handphone. Jalan saudara itu anak di mall begini. Nabrak orang, pegang handphone. Lalu mamanya panggil, Pak polisi, sini Pak polisi. Saya pas lewat, Pak, nggak boleh main handphone kan, anak kecil. Dasar security juga tidak bermental polisi tuh. Dia cuma gini, nggak boleh dek. Anaknya lihat gini, main lagi, nggak peduli. Bayangkan, ada orang tua datang bawa anaknya, bu, doakan anak saya. Kenapa? Terikat dengan handphone. Saya bilang, mau saya tumpang kaki pun nggak bisa. Kamu orang tua berdua harus sepakat mendidik anak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ya, ajar anakmu dalam Tuhan. Dan supaya lihat saudara apa yang terjadi. Bahkan untuk menghapus dosa keluarga Eli, Tuhan bilang udah gak ada korban lagi. Mau apa kalau begitu? Itu maut. Itu kutuk yang terjadi. Untuk selama-lamanya Tuhan bilang tidak ada lagi korban sajian. Kita lihat saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Ya, ketika Imam Eli itu tidak tetap bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4. Mulai ayat yang ke-12 kita lihat bersama.
Singkat cerita, murka Tuhan benar-benar terjadi dan dia menggenapi janjinya. Lalu orang Israel diserbu oleh orang Filistin. Mereka akhirnya maju ke medan pertempuran, bertempur dengan orang Filistin. Apa yang terjadi? Di medan pertempuran, Israel terpukul kalah. 30.000 orang mati saat itu di medan pertempuran. Ayat yang ke-12 baca bersama. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Dan pada hari itu, ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dengan tanah di kepalanya. Silo adalah bait Allah tempat Imam Eli mempersembahkan korban. Di situ ada rumah Tuhan. Ayat 13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah dibawa oleh Hofni dan Pinehas ke medan pertempuran. Mereka berpikir kalau tabut Allah mereka bawa, mereka akan menang. Sebab tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan. Ternyata tabut Allah dibawa oleh orang berdosa yang datang bukan berkat malah kutuk. Bangsa Israel kalah di medan pertempuran, 30.000 orang mati. Padahal tabut Allah ada di medan pertempuran. Eli gak bisa larang anaknya bawa tabut itu. Padahal tabut itu tidak boleh diangkat oleh sembarang orang. Tabut itu gak boleh dibawa kemana-mana tanpa perintah Tuhan. Tapi karena anaknya ini berdosa, sembarang dia membawa tabut Allah ke pertempuran, Tuhan murka. Bangsa Israel kalah, 30.000 orang mati. Satu orang suku Benyamin lari mendapati Eli datang ke Silo. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi dan menunggu-nunggu kabar bagaimana medan pertempuran ini. Karena tabut Allah itu dia berdebar-debar. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota sebab orang ini membawa kabar kekalahan bangsa Israel. Ayat 14, di sana dikatakan, ketika Eli mendengar teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Ayat 15. Eli sudah 98 tahun umurnya, matanya sudah bular sehingga ia tidak lagi dapat melihat. Eli sudah buta. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Dia tanya, bagaimana kabar anak-anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Apa yang mereka lakukan? Sungguh bejat. Bahkan mereka tidak menghormati tabut Allah, tidak menghormati Tuhan. Mereka mati dan apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Dalam waktu yang bersamaan, anaknya Eli, Hofni dan Pinehas mati di medan pertempuran. Dan ayat yang berikutnya, ayat 18 berkata di sana apa? Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara, hari yang sama juga Eli mati. Tidak ada kakek di dalam keturunan Eli. Apa yang difirmankan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Eli mati, anaknya mati, Hofni dan Pinehas. Saat itu semua laki-laki yang ada dalam keluarganya Eli mati. Dan tidak ada kakek di dalam keturunan keluarga Eli. Yang tadinya Tuhan sudah bilang, aku akan tetap membuat keluargamu ada di hadapanku sampai selamanya. Tapi tidak hari ini. Sebab engkau juga telah ikut menghujat aku bersama dengan kedua anakmu. Anak-anaknya berbuat jahat, melakukan kenajisan, bahkan di rumah Tuhan. Mereka menyetubuhi, meniduri perempuan-perempuan cantik yang melayani di dalam bait Allah. Makanya orang yang berdiri di sini harus orang-orang yang hidup kudus. Jangan sampai engkau berpikir engkau melayani, tapi ternyata engkau sudah mati rohanimu. Tapi masih tampil setiap hari Minggu, masih nyanyi, masih memuji Tuhan. Kalau engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan, hidupmu engkau menghujat Tuhan. Mari kita belajar. Ya, jangan bilang Debbie Bashir itu pendeta perjanjian lama. Sukanya menakut-nakuti orang. Bapak Ibu, perjanjian lama ditulis sampai hari ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan di perjanjian baru pun Yesus berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang akan melihat Tuhan. Ini pesan penting bagi kita dalam keluarga. Tegur anak-anakmu kalau mereka hidup dalam dosa. Yosua berkata, hari ini tentukan pilihanmu kepada siapa engkau akan beribadah. Kalau engkau memilih beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau juga harus menghormati hukum-hukumnya.
Ini sudah satu paket. Ajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Kalau mereka berbuat dosa, marahi mereka. Marahi. Ya, nggak perlu sekali-sekali ditampar kalau kurang ajar. Nggak apa-apa. Tapi engkau menyelamatkan jiwanya. Dia tahu bahwa engkau marah kalau dia berbuat jahat. Kan kita bukan marah-marah. Kita marah ada alasan. Kalau tiap hari kita marah-marah itu gila. Tapi kalau dia berbuat dosa lalu kita tegur, kita marah, ya itu wajar. Apalagi engkau punya wibawa ilahi. Apalagi kalau engkau hidup dalam kebenaran. Tanpa engkau bicara banyak, anakmu tahu. Karena engkau menjadi teladan sebagai orang tua. Masalahnya kalau kita tidak menjadi teladan. Ya, kita orang tua pun hidup dalam dosa. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita merokok lalu kita ngomong sama anak kita, jangan merokok kau ya. Rokok itu tidak baik. Bapak aja setan mau tegur anaknya suruh tobat. Bagaimana caranya? Bertobat. Amin. Nggak apa-apa saya ngomong pedas ya, soalnya saya tadi habis makan pedas. Ya, untung cuma level 7 tadi nih. Ya, ayo jemaat Tuhan, bukan saatnya kita ngomong yang manis-manis hari ini. Ya, kita ngomong yang keras supaya kita tobat, tidak main-main. Neraka itu ada, penghukuman kekal itu ada. Jangan engkau bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan engkau hidup tidak menghormati Tuhan. Engkau membiarkan anakmu. Engkau tidak pernah peduli. Selama masih ada waktu, tangisilah jiwa mereka. Yesus berkata, jangan kamu tangisi aku. Tangisi anakmu dan keluargamu. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah ya hidupnya itu penuh dengan air mata ya, di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16, Saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama, ya judul perikopnya Timotius turut serta ya dengan Paulus, Saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra, ya. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang yang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini, saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Kalau sekarang disebut generasi apa? Gen Z, atau saya sebut aja Gen Z. Lebih baik disebut Gen Z kali ya, biar mereka itu menjadi pembangkit. Amin. Ya. Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Ya, di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Ya, coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius ya. Umur 15 sampai 20 ya, itu masuk di Gen Z. Saya tadi membaca berita seorang Gen Z di Bandung bunuh diri, gantung diri di jembatan gantung. Di jembatan layang di Bandung. Ketika dia meninggal ditemukan surat terbukanya di media sosial, di Instagramnya. Dia menulis bahwa aku tidak menuduh orang lain salah, akulah yang salah. Kalian gak usah tuduh apa-apa, aku tidak mencari pembenaran, tapi memang aku yang salah. Dia curhatlah di situ. Cowok, saudara, cowok. Saya ini sudah puas dengan dibully dari saya SD, SMP sampai saya SMA juga dibully terus. Bahkan saya itu ya sedih melihat hidup saya mau bagaimana, sementara dia cuma punya motor 1. Ya. Saudara, berbahaya sekali, berbeda ya di zamannya Timotius. Umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Sekarang 15 tahun banyak yang bunuh diri, stres, depresi. Saya ini terima konseling di HP saya ini, saudara. Banyak yang Gen Z ini. Konselingnya itu apa? Ibu, saya ini tidak bisa tidur. Setiap malam saya ini depresi, saya tidak bisa tidur. Dan memang ya menurut
ya penelitian memang yang generasi Gen Z ini, ya generasi ini, karena mereka adalah generasi pertama ketika internet itu ya dan media sosial itu mulai berkembang. Ya, mereka ini banyak yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi, karena mereka ini jarang tidur, suka begadang. Nah ya, akhirnya ya orang kalau nggak tidur-tidur stres, apalagi kalau tiap hari lihat Atta Halilintar lagi jalan-jalan ya, Torik lagi lamaran, umur 2 bulan sudah haji, luar biasa kan? Makin tertekan lah dia. Ya, Torik aja 2 bulan udah haji, saya ini belum apa-apa. Jadi makin stres saudara. Karena mereka yang mereka lihat, mereka tonton, dan generasi Gen Z ini memang kurang bergerak. Yang bergerak tuh banyak jempolnya sama jarinya. Di kamar mereka ini mager. Ya, makanya saya itu banyak mengkonseling juga anak-anak di usia ini. Ya, anak saya tuh kadang lagi apa di rumah, teman saya lagi, ngapa? Mau konseling ini loh, stres. Nah, saya bilang anak muda, udah pada stres itu coba apa yang dipikir saudara? Nah, disinilah peranan orang tua penting di sini. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun, sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan di umur 15 tahun sampai 20. Dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi saudara. Ya, dan coba kita kembali saudara ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara saya itu, saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati, kamu yang nyalain, benar nggak? Ya, saudara melayani Tuhan sekarang, nggak perlu engkau ya pergi ke daerah mana, kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres, toh. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri, ya kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya. Kemarin saya lihat berita, seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji nggak cukup-cukup, istrinya jengkel harus biayai anak sekolah, gaji nggak cukup buat main judi. Di sini nggak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya, kelihatannya di rumah itu bapak, tapi main judi. Kemarin saya baca berita, ya saya baru pulang dari Papua, di bandara lagi nunggu pesawat, nonton TV. Selama saya duduk di situ, beritanya menakutkan semua loh. Saya ini jarang nonton TV saudara. Duduk di situ, abis berita itu, beritanya muncul lagi satu. Seorang bapak ditemukan meninggal dunia, gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ditemukan secari kertas, dia bilang sama istrinya, aku mohon maaf, aku ini kena pinjaman online, sertifikat rumah ini sudah saya gadaikan. Saya sudah bingung mau bagaimana, jadi saya memutuskan gantung diri, bunuh diri di dapur coba. Orang bunuh diri di hutan, kayak jangan di rumah situ toh. Saudara lihat dosa iblis bekerja sekarang. Dan dengan mudahnya orang mengambil keputusan bunuh diri. Ya, pinjol, hati-hati saudara, ini semua sedang bekerja. Kenapa orang terjebak dengan pinjol? Iman yang mati menghasilkan kita ini salah mengambil keputusan. Konsernya Bruno Mars itu sudah habis tiketnya. Padahal kan tuh tiketnya mahal sekali kan? Berapaan coba? Yang sudah beli angkat tangan. Tidak dilarang saudara nonton kalau kau memang punya kelebihan uang. Saudara tahu banyak yang berburu tiket konsernya Bruno itu pinjol. Mereka cari pinjaman online
untuk beli tiket nonton konser. Saya dengar ada beberapa anak muda yang minta gaji bulan depannya dibayar sekarang karena dia mau berburu tiket konser. 2 juta, padahal gajinya 2,5 juta. Dia pakai nonton 2 juta, bulan depan dia harus melanjutkan hidup hanya dengan 500.000. Nanti kalau sudah begitu dia ngapain? Pinjol. Kalau sudah dipermalukan malu, tinggal gantung diri lagi di jembatan kan, di jembatan sana. Ngeri nih, dosa ini bekerja memang saudara. Di akhir zaman ingat baik-baik. Setan tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Makanya setan juga bekerja keras. Setan juga menuai hari-hari ini. Kalau saudara tidak mau jadi penuai, maka setan bekerja untuk menuai jiwa. Karena ini terjadi peperangan. Setan gak mau orang diselamatkan dibawa kepada nama Yesus. Dia mau orang sebanyak mungkin masuk dalam Saudara bisa bayangkan beli tiket konser dari hasil pinjol, dari hasil gaji bulan depan minta dibayar sekarang kasbon, goblok nggak? Ngomong aja nggak apa-apa. Ya Alkitab Yesus bilang bodoh, kamu itu bodoh. Sehingga terjadi persoalan pertikaian di dalam hidup. Ya iman yang lagi tidak hidup saudara dengan keadaan zaman sekarang ini. Saya melihat saudara, ini setan bekerja begitu luar biasa. Ya bayangkan loh, ada nggak orang pinjol ngasih persembahan atau nolongi orang? Nggak ada, buat nonton konser, hutang saudara. Ya, aduh ya ini, ayo orang tua, kita punya andil ya gereja ini, tema adalah keluarga yang bersatu dalam kesatuan itu akan membawa iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu. Tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya. Ingat, hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati. Cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin. Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh terjadinya, ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak. Mereka ini kurang punya daya juang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita. Jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Ya, itu yang bunuh diri tadi. Dia tulis ya, soalnya papasnya itu juga tidak ada perhatian sama dia. Makanya di komen orang-orang, lalu minta perhatian bapakmu aja punya pergumulan sendiri. Dia cari duit buat keluarga juga udah susah. Bagaimana kita punya iman yang tulus kepada Tuhan? Jangan jadikan alasan apapun untuk engkau hidup di dalam dosa. Amin. Hari-hari ini jangan saudara, rapuh iman anak-anak. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Ya, saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit, ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor. Ya, saya tuh loh sama suami saya di bandara. Duduk lagi ngopi nunggu pesawat, ani-ani datang di depan, duduk di depan suami saya, pakai rok mini, angkat kaki begini, pahanya dibuka biar suami saya lihat. Rasanya saya mau berdiri, mau saya jambak rambutnya. Mau saya tengking dalam nama Yesus, roh najis, roh sinah keluar. Memang sengaja saudara, memang sengaja. Ya, bapak-bapak hati-hati kau. Untung suami saya peka. Sebelum saya melirik dia berdiri, dia belakangi tuh ani-ani begini. Amin bapak-bapak. Ya, jangan kau merasa imanmu kuat.
Roh memang penurut tapi daging bahaya sekarang. Ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu, tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini, memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ. Ya, nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara, ayo ya kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-nakut saudara ya. Karena kemarin ada yang ramalkan kiamat tuh, tanggal 29 tuh. Saya tapi tak tunggu-tunggu, saya di Danau Sentani kemarin di Papua ya. Kalau kiamat ini, wah kita pas lagi di sini pengangkatan toh. Saya di pesawat, saya tunggu pengangkatan kok belum ada ya. Apa cuma di Jakarta yang sudah terjadi pengangkatan? Ternyata belum, saudara. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman, ya. Timotius, saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, nggak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab. Termasuk di dunia nyata, tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat, amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo, coba, luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Nggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua, ya, kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu, kambing embe-embe, kucing meong-meong, dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya, tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua di rumah, kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya, kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya, saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya, belum terlambat. Hari ini ayo ya, bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara.
Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan itu dia nggak dikuasai ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi, telepon, WA kepada saya. Bu Debbie, saya mau bersaksi, Bu. Saya itu lagi ngobrol sama temen, saya ini kan dapat tugas ya, dapat proyek ke Papua. Saya tinggal di Manado. Manado ke Papua itu hanya deket ya, 1,5 sampai 2 jam terbang. Tiba-tiba saya sudah semangat mau kerjain proyek itu, Bu. Tiba-tiba waktu saya lagi ngobrol sama teman-teman saya bilang, ada peramal loh yang meramalkan bulan Juni ini ada pesawat yang akan jatuh di Indonesia. Ya, jadi jangan kemana-mana naik pesawat. Dia stres berbulan-bulan karena dia akan terbang ke Papua. Ya, pertengahan Juni. Tidak bisa tidur, stres, akhirnya gelisah lah saudara. Lalu dia bilang, saya dengerin khotbah ibu itu, saya putar tiap hari, saya bangkitkan iman saya. Akhirnya saya terbanglah, saya minta tanda sama Tuhan, ya, peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya diteguhkan, ya sudah saya berangkat, Bu. Ternyata saya masih pulang selamat, Bu, sampai hari ini saya masih ada. Saudara bisa membayangkan perkataan seorang peramal, saya juga dengar itu, ramalan itu saya dengar. Dan katanya dia meramalkan beberapa gempa di Indonesia benar-benar terjadi. Saya waktu dengar itu, saudara tahu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus, gagalkan semua Tuhan yang pegang kendali. Jangan biarkan itu terjadi, jangan nanti dia yang dipuji-puji orang. Tuhan yang pegang kendali, amin. Iya. Jadi kita harus berdoa saudara ya, karena hari-hari ini setan juga mempromosikan diri dan kuasanya sehingga banyak orang akan tertipu. Ya, bayangkan orang ini dikuasai ketakutan sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur. Dia terbang masih bulan Juni itu dari berapa bulan lalu saudara, hampir dia membatalkan proyek pekerjaannya. Saya bilang, kalau kamu dikuasai ketakutan itu kan berarti nggak ada iman. Kita kan mau naik pesawat, ya sudahlah ya, kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, nggak usah naik pesawat, di rumah aja bisa mati. Lagi tidur juga bisa mati. Kenapa kita perlu punya iman yang tulus kepada Tuhan? Timotius dalam pelayanannya dia banyak ketakutan karena saudara tahu penganiayaan yang datang ketika dia harus memberitakan Injil di zaman-zaman ini. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya, kalau hari ini saya bisa bersaksi, sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami, pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya, saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi, kita masuk sampai misi, jalan kaki 8 jam, naik perahu, menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Kemarin puji Tuhan, tanggal 20 Juni kita sudah wisuda angkatan pertama dari Sekolah Misi DBTV ya. Semua karena Tuhan. Ini sudah mau penerimaan Juli ini kita masuk angkatan yang kedua. Tapi saya bersyukur masih tetap ada yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya, saya percaya saudara, tuayan ini sekarang menguning. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan, tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar, saya ketemu sama satu orang cici, dia punya salon. Dia cerita sama saya agak cerewet, Bu, saya ini memang tidak sekolah Alkitab, dan saya jadi pendeta, saya punya salon ibu. Dede, tapi tahu adik, saya di salon tiap hari layani itu orang-orang Bu. Ada yang ketakutan, ada yang sakit, saya doakan mereka dalam nama Yesus. Benar itu Ci, benar. Ci nggak perlu jadi pendeta dulu, ya di salon tuh tiap hari orang datang saudara. Dia bilang, Bu, saya punya anak itu agak keterbelakangan. Anak saya autis, Bu. Ketika Tuhan itu memberi saya hamil, saya senang. Tapi ketika dokter memutuskan anak saya autis, Bu, itu seperti batu karang ditimpa di atas kepala saya. Dokter bilang nanti anakmu ini saraf lemahnya, saraf dengernya lemah, saraf perasanya lemah. Jadi ini anaknya nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan dan saya bilang sama anak saya, Tuhan menciptakan kamu itu baik. Tidak ada tidak bisa apa-apa. Saya didik anak saya Bu dengan disiplin. Saya tidak pakai itu ilmu parenting itu. Karena ilmu parenting itu menyesatkan. Ya, enggak boleh dimarah anak, enggak boleh gini. Dia bilang orang-orang datang ke salon saya lihat saya didik anak saya, mereka bilang, "Kejam banget kamu." Saya suruh dia cuci rambut Pak customer yang datang. Cuci.
Nggak bisa, Mak. Cuci, kamu bisa. Dicubit anaknya, saudara. Dengan berurai air mata dia keramas rambutnya orang. Sekarang anaknya bisa potong, bisa ngecat, bisa keramas, bisa semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Ya, jangan ikuti itu ilmu parenting. Makanya banyak ini generasi sekarang jadi rusak. Nggak boleh bilang jangan. Ya, anak nakal, nggak apa-apa. Ya, it's okay, it's okay. Ya, jangan, saudara. Ya, didik. Tuhan aja mendidik orang pakai rotan kok. Alkitab bilang kalau kau menjauhkan anakmu dari rotan, kau lihat masa tuamu, dia akan menyusahkan engkau. Tapi ketika engkau didik anakmu, ya kasih tahu. Yang mau punya cucu bilang sama anakmu, jangan kau ikut itu parenting itu. Ya, anak dibiarin aja nakal. Ya, anak saya bilang nanti kalau aku punya anak tak titipi mami ya, titip sini. Ya, saya didik anakmu itu. Ya, jadi tidak ada anak kurang ajar. Semua bisa. Dia bilang sama saya, anak saya, Bu Dokter bilang nggak bisa apa-apa, autis. Jadi sekarang dia layani orang-orang tua yang punya anak autis. Dia bilang karena ketika orang punya anak autis, dia sayang-sayang. Kasihan anakku ini nggak bisa apa-apa. Maka jadilah dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang, tidak, kamu bisa. Anak itu bercucuran air mata. Mau keramas nggak bisa. Bisa, cepat keramas, bisa. Bisa loh. Saya ketemu kemarin di sana, anaknya, Shalom Ibu Debbie, saya suka nonton khotbah Ibu di YouTube. Loh, ya normal, saudara. Walaupun dokter bilang dia nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya percaya dengan iman. Selalu saya perkatakan sama anak saya, Tuhan menciptakan kau itu baik. Kau baik, segala kebaikan ada dalam hidupmu. Ayo saudara, ya ada hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara. Jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir, saudara. Kita berlomba, karena kalau sudah mati, kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita, saudara. Hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi jangan takut. Hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga. Sudah menikah tapi. Dia itu berkata, dia sudah punya anak 2 cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program, dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang, ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat. Ketika obat di stop, dia hamil. Ya, hamil normal malah tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila, saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, Ibu, kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh, kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi? Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh, kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh, kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah nggak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa perut lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu, karena akan datang masa yang sukar, toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia
dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh, dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat, ada takdir yang kita nggak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun engkau nggak bisa beli nyawa, namanya mati itu nggak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan nggak bisa. Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya. Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang sejak dalam rahim ibu Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling... Saya bilang, masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku, Bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini, dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu, amin. Supaya kau gak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya gak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Ya, jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan. Kenapa? Kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepat cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah gak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Di saat saya kemarin sakit mau berangkat ke Papua, demam, saya rasanya mau batalin itu acara. Terbang ke Papua itu jauh saudara, 5 jam lebih, kayak pergi ke Australia kita dari Bali. Kayak pergi ke Jepang. Rasanya mau saya batalin, saya badannya lagi tidak enak. Tapi pelayanan itu apa? Suami saya bilang semangat, saya semangat. Jiwa-jiwa udah tunggu kamu di sana. Ya, ayo kita melayani Tuhan, semangat. Ya, memang harus ada daging yang dikorbankan.
Jangan cuma menderita karena kedaginganmu saudara, tapi kita korbankan daging untuk Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak? Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu dalam hidup kami. Seringkali memang ada kelemahan dari hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau terus menguatkan kami. Tuhan tolong kuatkan setiap kami menjelang hari-hari terakhir ini, agar kami punya iman yang tulus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti Timotius. Mari bangkit berdiri saudara. Bapa, kami tahu kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan, di hari-hari ini bahwa kami punya iman yang teguh, yang tulus kepada Tuhan. Kami belajar dari seorang anak muda Timotius di dalam Alkitab. Dia menyerahkan seluruh hidupnya Tuhan bagi pemberitaan Injil, menjadi hamba Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami, tapi beri kami keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus. Di hari-hari terakhir ini, kami rindu mempersembahkan jiwa-jiwa Tuhan bagi-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau memulai itu setidaknya dalam keluarga kami. Kami saling mengingatkan akan kebenaran kepada anak-anak kami, suami, istri, keluarga kami. Beri kemampuan dan roh keberanian, taruh di mulut kami perkataan Kristus itu. Kalau masih banyak yang terikat dengan dosa-dosa, akan merdekakan setiap kami hari-hari ini. Kami sedang ada di waktu-waktu penantian Engkau datang menjemput gereja-Mu yang kudus Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal. Hamba Tuhan, Engkau sudah pakai hamba untuk mengingatkan umat-Mu, gereja-Mu hari-hari ini. Tuhan terus peringatkan umat-Mu untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga hari-hari ini. Karena hanya sekejap mata ketika Tuhan datang. Mari terus berjaga-jaga saudara. Terus berjaga-jaga di waktu-waktu ini. Persembahkan hidup yang terbaik, waktu yang terbaik. Karena Yesus berjanji akan datang menjemput umatnya yang kudus dan layak. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak menentu. Dunia yang terus berubah. Tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hari-hari ini Tuhan beri kekuatan yang sedang menghadapi proses, yang sedang menghadapi tekanan hidup. Kami tidak mau menyerah Tuhan, apalagi bunuh diri, karena itu bukan jalan keluar, itu kebinasaan kekal. Beri kami kekuatan untuk melihat juga jiwa-jiwa di sekeliling kami, mereka yang membutuhkan uluran tangan pertolongan kami Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga, suami istri boleh bergandengan tangan. Tuhan, hamba berdoa bagi suami istri yang hadir hari ini. Beri kekuatan Tuhan untuk saling menopang di hari-hari terakhir ini. Dijauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, perselingkuhan. Dari apapun, anak-anak kami dijagai Tuhan dalam langkah hidup mereka. Supaya kami kudus dan tidak bercacat sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa. If I got Jesus, I got all